Nah mau beli yang sekali-sekali ya bermerek atau status tertentu fine gitu. Tapi kita harus ya itu tadi jujur sama kondisi keuangan kita, kondisi pendapatan kita, dan jangan menggali lubang tutup lubang dan menambah lubang lagi dengan lubang yang baru, yang hutang yang baru. Gitu. Beli barang yang dia nggak butuh, pakai uang yang dia nggak punya untuk mengimpress orang-orang yang dia nggak suka. Tapi itu yang terjadi di fenomena masyarakat ini nih. Beli barang-barang mahal biar kelihatan punya aja gitu. Halo Bala Duit, kembali lagi bersama saya Gilang Baskara di program Duit, program edukasi seputar keuangan, investasi, dan proteksi. Tepuk tangan semuanya. Mantap. Dan karena ini kan program tentang keuangan ya, hari ini saya akan membahas soal fenomena di mana orang-orang sengaja memaksakan diri untuk membeli sesuatu demi status sosialnya atau sebutannya social climber. Wah, manjatnya tapi yang dipanjat sosial. Mereka ini orang-orang yang rela beli gadget terbaru, harus beli yang paling baru gimana pun caranya, bahkan sampai nyicil. Ya, nyicilnya pun nggak sebentar loh. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, sampai gadget barunya udah keluar lagi dia masih nyicil gadget yang lama. Ini kalau di film Fight Club nih, kalau ada yang nonton nih ada quotes-nya di sini nih. Orang-orang tuh beli barang yang dia nggak suka, beli barang yang dia nggak butuh, pakai uang yang dia nggak punya untuk mengimpress orang-orang yang dia nggak suka. Ya, tapi itu yang terjadi di fenomena masyarakat ini nih. Beli barang-barang mahal biar kelihatan punya aja gitu, biar si dia punya ini nih, si dia tasnya bagus banget nih, si ini sepatunya ada duri-durinya nih. Padahal orang nggak ada yang lihat juga mungkin sebenarnya. Dia aja yang merasa pengen kelihatan status sosialnya tinggi di mata orang lain. Nah, kali ini di Duit akan membahas apa nih bahayanya social climber kayak gini dari sisi finansial. Dan tentu saja saya tidak sendirian karena saya tidak mengerti. Jadi saya kedatangan narasumber yang jauh lebih mengerti daripada saya dari sisi finansial nih. Kita sudah kedatangan Rutania Martinelli, Head of Corporate Communication, PR, CSR, dan Broadcasting Manulife Indonesia. Apa kabar Mbak? Hai Mas Gilang, halo. Panggilannya? Ruth aja, Ruth, simple. Mbak Ruth ya. Ini emang sepanjang ini ya jabatannya di Manulife ya? Iya, benar ya Mbak ya? Ya, sebagaimana adanya. Iya. Head of Corporate Communication, PR, CSR, Broadcasting Manulife Indonesia. Ini aja udah disingkat loh Mbak. Gitu ya. PR, CSR. Kalau saya panjangin lagi, makin panjang lagi ya. Itu scope aja sih Mas, scope aja. Iya. Keren nih, panjang nih. Tapi sebelum kita mulai nih, jangan lupa untuk like, subscribe channel Manulife Indonesia ya, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan tungguin terus episode-episode baru dari program Duit di situ. Oke Mbak, tadi yang udah saya buka sedikit soal social climber, ya kan ya. Nih Mbak Ruth lihatnya gimana sih Mbak fenomena social climber ini di masyarakat? Iya, mungkin marak ya. Tapi kita mungkin balikin dulu social climber itu ke definisi. Sebenarnya kayak misalnya why gitu. Kenapa sih orang-orang mau atau rela berlomba-lomba untuk menjadikan dirinya memanjat sosial itu demi status gitu kan. Nah, dan biasanya status itu kan dilihat dari namanya orang Indonesia gitu, apa yang kita pakai, ya kan gitu. Tasnya mesti apa gitu. Nah, sebenarnya kalau lihat dari sisi apa ya, mungkin psikologisnya, orang-orang ini maunya tuh diterima. Ya dong, ada acceptance terhadap dia pengen menjadi identitas baru yang dia mungkin masuk ke komunitas tertentu itu. Jadi dia pengennya dia diterima nih di lingkungan sosialnya gitu. Sehingga dia mau menjadikan identitas dia itu sejajar terhadap apa yang dia bilang. Kayak misalnya aku yang social climber gitu. Aku akan melihat Mas Gilang tadi gadgetnya dengan yang baru-baru gitu. Nanti aku akan belum-belum aku pengen dong deket sama Mas Gilang, temenan sama Mas Gilang. Jadi aku harus punya apa yang Mas Gilang punya. Gitu. Tapi di satu sisi berarti kan mengkategorikan diri, tapi belum tentu kemampuannya, terutama kemampuan finansialnya itu ada atau enggak. Nah, itu yang kita mau ulik nih hari ini nih gitu. Padahal belum tentu juga sih. Misalnya sayanya nih nyuruh ya. Kamu punya handphone ini juga dong. Padahal belum tentu juga disuruh sebenarnya. Lingkungannya belum tentu nyuruh dia. Betul. Cuma dianya aja yang merasa wah, betul, harus punya ini nih biar sama lingkungan gitu. Betul. Nah, di satu sisi sebenarnya kadang-kadang walaupun kita sudah menyamakan diri di lingkungan, apa iya juga lingkungan tuh nerima
another question kan? Iya. Iya kan? Tapi untuk si individu itu tersendiri yang melakukan social climber, dia udah paling nggak ngerasa satisfy. Dia paling nggak udah ngerasa berpuas diri bahwa, hey, gue bisa lo punya yang lo punya gitu. Meskipun ya tadi misalnya apakah dia bela-belain nyicil, yang ada kan sebenarnya dia kalau misalnya dia udah ada utang berarti kan dia gali lubang tutup lubang. Iya. Sebenarnya gali lubang tutup lubang nggak masalah juga kalau misalnya bisa diatasi dengan baik. Yang permasalahannya adalah kalau dari sisi finansial gitu ya, udah gali lubang, ngegali lagi sampai deep. Nah jadi nutupnya lagi dengan lubang baru. Nah ini lingkarannya kapan selesainya? Nggak ada ujungnya itu Nggak ya? ada ujungnya, iya. Justru ini yang tadi kalau mengulir ke Mas Gilang introduction tadi, berarti ini yang bahayanya si social climber itu. Gitu. Kalau nggak diatur dengan baik ya. Iya. Itu kalau nggak pas pada, kalau nggak pas pada porsinya, ya apapun yang kita sehari-hari lah, sesuatu yang berlebihan pasti nggak berujung pada istilahnya you create another problem. Iya. Gitu. Itu kalau di TikTok sekarang lagi rame ini Mbak. Malamnya party, paginya foto selfie sama KTP buat pinjol. Foto pakai KTP. Itu tuh lagi rame tuh di TikTok tuh gitu-gitu. Jadi demi bisa jalan-jalan, bisa party, foto pakai KTP. Kasian juga tapi Mbak ya kalau udah kayak tadi tuh udah beli misalnya baju yang sesuai lingkungannya, udah beli gadget yang kayaknya orang-orang pakai, tapi habis itu tetap nggak diterima di lingkungannya. Kasian banget kalau kayak gitu ya. Iya, tapi ya itu masalah penerimaan itu kan berarti kan kontrol dari luar ya. Jadi kan kalau kita bilang kan something that you cannot control, itu kan penerimaan lingkungan, hal-hal makro lah, maksudnya di luar dari individu kita. Tapi untuk individu yang melakukan si social climber tadi, paling nggak tuh dia udah kayak seolah-olah sama statusnya dengan apa yang dia inginkan itu, meskipun dia menghalalkan segala cara gitu. Nah jadi kan dia ada dalam dirinya, kalau tadi yang kita bilang penerimaan, ada dalam dirinya yang dia paling gak aku udah di-accept nih, kayaknya persepsinya dia tuh di-accept. Udah sama dulu nih. Paling gak udah sama dulu gitu. Padahal itu tadi sebenarnya kalau kita lihat nih misalnya, boleh nggak sih menghadiahi diri sendiri? Self reward. Kalau kata anak sekarang tuh self reward. Terhadap hal-hal yang misalnya tadi beli gadget baru, liburan, liburan, healing kalau kata anak sekarang. Kenapa healing jadikannya sama liburan ya? Nggak tahu ya Pak. Baru sekarang loh. Padahal liburan dari dulu orang liburan ya kan. Itu dia. Tapi baru sekarang disebutnya healing. Nah itu dia. Jadi hal-hal kayak gitu sebenarnya bedanya gimana gitu misalnya. Nah boleh aja namanya social reward kan sah-sah aja kayak saya gitu juga misalnya udah kerja capek kan? Mas Gilang juga udah kerja, uangnya nggak dinikmatin lah kasarnya gitu kan? Iya, uangnya nggak dinikmatin. Nah itu nggak masalah asalkan kita udah punya pengaturan yang jelas. Paling nggak secara basic nih, keinginan sama kebutuhan itu sudah benar-benar bisa dibedakan. Nah itu kadang-kadang itu udah benar-benar bisa dibedakan. Aku ulangin lagi nih. Susah loh tuh Mbak bedainnya. Iya, contoh kecilnya gitu misalnya, kita makan sehari 3 kali. Kita makan apa aja sebenarnya bisa, bahkan kalau misalnya nasi sama telur ceplok aja sebenarnya udah enak. Itu kebutuhan. Butuh makan. Tapi kalau kita makan 3 kali sehari, terus-terusan di restoran mewah, itu apa? Itu butuh. Saya butuh Korean barbecue nih gitu kan, selalu ada ininya pembenarannya. Udah habis butuh gitu, butuh definisi baru, terus boncos. Bener, ya kan? Bener. Nah itu yang kira-kira apa ya, harus kita punya kontrol diri sendiri sih. Mengenai satu, pertama berarti harus jujur. Sebenarnya income kita itu cocok untuk gaya hidup seperti apa sih? Gitu. Bukan gaya hidup yang menentukan si pendapatan kita. Jadi kita harus jujur nih, ya gaya hidup kita 10 juta, pendapatan kita 10 juta, ya kita jangan bergaya hidup 5 kali lipatnya gitu. Ya sementara kan misalnya kalau dari asuransi kita selalu membagi ya, misalnya kita nggak bosen-bosen mengingatkan kepada nasabah atau publik lewat misalnya edukasi seperti ini, kita biasanya membaginya lewat tahap kehidupan.
Jadi kayak misalnya single gitu, ada perhitungannya. Kenapa single tuh berbeda dengan misalnya pasangan yang baru menikah. Kenapa berbeda lagi dengan pasangan yang misalnya punya anak 1, terus-terusan punya anak 2. Sama lagi nanti perencanaan untuk tua. Sama nanti di hari tua, jangan lupa loh. Misalnya ini juga social climber senang-senang sekarang, hari tuanya lupa. Karena jangan lupa, misalnya kita tuh hidup terlalu lama. Kan kalau hari tua kita kan biasanya selalu mikir, oh nanti gue penyakit ini itu gitu ya. Tapi misalnya nggak berpenyakit pun, tapi kita hidup terlalu lama, itu kita butuh uang. Iya benar. Siapa yang mau biayain coba? Usia udah nggak produktif, udah nggak kerja, tapi kan tetap butuh untuk sehari-hari. Betul, nah itu. Tapi pemasukan udah nggak ada. Iya. Kita misalnya talking about 65 tahun ke atas misalnya, umur pensiun lah ya. Atau 57 tahun ke atas. 57 tahun, 2-3 tahun, 5 tahun kita masih bisa survive. Iya. Sisanya nih masih ada. Bukan amit-amit, maksudnya alhamdulillah amit-amit umur panjang. Ya, amit-amit umur panjang, tapi umur terlalu panjang. Benar. Anak-anak udah pada gede, mereka punya hidup sendiri. Nah, kita mau gimana? Kalau dari sekarang kita terus-terusan bersosial climber ini, ayo. Pinjol tetap. Udah tua. Nolong nggak tadi yang TikTok apa itu nolong? Foto sama KTP ya. Iya, nolong nggak? Kayaknya udah nggak akan bisa nolong lagi nah, sih. Iya. Kayak gitu. Iya. Jadi itu yang maksudnya mungkin lewat acara hari ini sebenarnya kalau kita mau self reward nggak apa-apa, istilahnya sah-sah aja. Sebenarnya social climber juga kalau kita udah tahu pengaturan atau perencanaan keuangan kita dengan baik. Nah mau beli yang sekali-sekali ya bermerek atau status sentuh fine gitu. Tapi kita harus yaitu tadi jujur sama kondisi keuangan kita, kondisi pendapatan kita, dan jangan menggali lubang tutup lubang dan menambah lubang lagi dengan lubang yang baru, yang hutang yang baru gitu. Tapi tadi tuh menarik sih soal harus bisa benar-benar membedakan butuh sama pengen ya, keinginan dan kebutuhan. Karena itu emang susah sih Mbak, apalagi kalau misalnya dia belum ada tanggungan gitu ya, masih single, udah ada kerjaan, terus dia masih dan dia ini nih kayak mau beli handphone baru aja, itu kan mikirnya kan ini butuh apa pengen nih, tapi kalau dipikir bisa dicari tuh, kalau mau dicari-cari pembenaran butuhnya tuh bisa aja tuh, misalnya butuh biar lebih cepat buka apa, biar nggak nge-lag nih, biar nggak apa, biar nggak, nah itu gimana biar garis tipis itu antara keinginan dan kebutuhan definisinya tuh ya sampai apa saat muda susah biasanya tuh bedain itu tuh. Sampai kapan kita bisa ini udah tahu nih bedanya nih kita nih ini sama ini tuh. Pendewasaan diri. Wah, ini nih. Ini nih. Karena kontrol diri sih memang nggak ada yang misalnya gini, aku mau bilang misalnya enggak Gilang itu salah gini-gini. Ya nggak bisa, kamu punya definisi sendiri terhadap hal itu gitu loh. Karena kan aku nggak tahu nih misalnya pendapatan Gilang berapa secara jujurnya segala macam. Itu tadi kalau memang si beli gadget baru ini tidak mengganggu cash flow, tidak mengganggu misalnya investasi yang mau dituju, tujuan keuangannya tuju, ya sah saja gitu. Kecuali kalau ya itu berarti masuknya bisa ke self reward itu. Tapi kalau misalnya menggebu-gebu tadi demi diterima oleh lingkungan tertentu, demi apa ya, demi terlihat mewah gitu, demi apa ya, kita meng-create bahwa enggak kok, gue tuh enggak usah susah-susah kerja keras, gue udah mampu beli ini. Itu kan berarti kan personal branding mungkin dia create identitas baru sehingga dia mau dianggap sebagai Gilang yang tajir, kelihatan gitu. apa gitu ya. Gilang yang anak sultan gitu. Iya. Ini ngaruh nggak sih? Makin kesini kan sosmed makin gampang lah, terus akses kemana-mana makin itu berpengaruh nggak sih Mbak dengan fenomena sosial? Ngaruh banget sangat. Iya, bahkan kadang-kadang sebenarnya ya again kalau mengkategorikan ke kontrol diri tadi, udah mulai harus puasa sosmed juga sih sebenarnya, detox. Iya ya. Kalau yang nggak bisa, maksudnya ngerem gitu, mungkin dalam sehari atau gimana, atau kalau saya bekerja ya sosmed mungkin setelah office hour baru dilihat yang gimana, atau pas lunch breaknya jadi gitu. Mungkin kayak gitu sih Gilang. Karena sebenarnya gini ya, mau ada sosmed, mau ada podcast, mau ada kayak misalnya selebriti, pemberitaan di mana-mana, dengan misalnya mereka liburan atau gimana, mereka kan punya kehidupan sendiri-sendiri juga. Kalau kitanya nggak kepengaruh sama itu ya nggak apa-apa. Iya, cuma buat dilihat aja ya. Iya. Tapi kalau kitanya yang jadi malah, wah gue harus jadi kayak gini nih gitu. Tuh gue harus jadi, ya motivasinya oke, tapi harus didukung dengan kondisi keuangan yang benar.
Kalau jadinya tadi balik lagi pembicaraan kita, kalau ininya kita udah tahu kondisi keuangan kita carut marut, melihat kayak gitu, terus kita nggak bisa kontrol diri, terus-terusan apa ya bahasa ininya desire gitu, desire buat identitas baru tadi, bablasan gitu, ya udah kelar lah, bisa didapetin tapi hutang demi hutang, ya nanti yang susah sendiri siapa? Iya, kita juga sendiri. Nggak ada yang nolongin juga nanti. Nah itu dia. Intinya tadi lagi pendewasaan diri. Asik. Jadi kuat ya. Iya, lihat sosmed tuh nggak tergoda. Bagus sih mobilnya, cuman nggak tergoda. Iya. Emang nggak ada duitnya. Nggak tergoda. Atau saja disadar diri. Oh ini bagus. Oh atau nggak jadi gini. Oke kalau gitu berarti gue harus ngatur duit gue dengan baik. Biar bisa kayak gitu. Benar. Kuncinya bertanya dulu kali ya ke diri sendiri gitu. Perlu nggak sih gue tuh memanjat sosial gitu? Tapi apakah semua kegiatan social climbing ini negatif image-nya?